Why me crack it, why me roll? Why me crack that soldier boy, that Superman, that oh. Why me crack that soldier? 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 Why soldier boy, I been. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Bagaimana Bapak dari? Sehat. Yang pertama sehat, bahagia betul. Bahagia. Nah, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sekarang, yaitu sehat dan bahagia. Nanti kalau kita syukuri, insya Allah Tuhan akan menambah apa yang kita syukuri tadi. Nah, pada hari ini kita kumpul di ruangan ini untuk mensosialisasikan, yaitu berbagai budaya
nanti saya beri pertanyaan. Yang tidak normal ya sekarang ya kerja. Memahami proses pendidikan multiagenda di Bangor hubungan dengan konsep budaya dan nilai proses di sekolah yang berdia pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kata kuncinya yaitu ada praktik disiplin, kemudian disiplin positif, kemudian profil pelajar Pancasila. Dari kalimat itu cara mewujudkannya mulai berbeda. Cara mewujudkan disiplin positifnya mulai apa? Dari kalimat tersebut. Kira-kira dari kalimat itu ada kata kunci untuk mewujudkannya yang saya sebutkan tadi. Untuk mewujudkan disiplin positif menggunakan disiplin positif yaitu menggunakan jadi disiplin tadi kita menggunakan profil pelajaran Pancasila untuk mewujudkannya. Berikutnya yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dengan berinteraksi dengan murid. Artinya kita sebagai guru harus mengetahui perannya untuk melatih anak rajin beribadah. Berarti kita harus rajin untuk melatih anak membuang sampah. Berarti guru harus membuang sampah ke seperti itu. Berarti kita harus menuntun anak untuk memberikan contoh tersebut. Capaian khusus menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berdampak. Jadi diharapkan dengan disiplin positif itu semua anak nyaman, tidak ada yang tidak aman atau tidak nyaman. Karena kalau semua mematuhi disiplin, otomatis semua anak merasa aman dan nyaman. Kemudian menyusun langkah-langkah dan strategi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar sekitar budaya yang dapat mengembangkan karakter murid. Bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Artinya kita bersama-sama membuat kegiatan yang mencerminkan budaya positif. Ada pelatihan budaya positif. Kerja lupa semua luar biasa semua ini pertanyaan sebelum kita masuk ke materi, setuju dan tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Jawabannya beda-beda ya. Siapa yang mungkin setuju angkat tangan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang setuju angkat tangan? Hukumannya berupa apa? Nanti masuk ke materinya. Ini kita kayak konsep awal dulu. Nah, berarti angkat tangan. Gimana? Coba lagi ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Berarti setuju semua. Bersifat positif awal kita seperti itu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan yang positif seperti membaca atau membersihkan dengan masker dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini hukumannya adalah membaca atau membersihkan dengan masker.
Respon dari kita: satu, disiplin positif dan tidak kebajikan universal; dua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan; tiga, restitusi; empat, keyakinan kelas; kemudian kebutuhan dasar manusia, restitusi; lima, lokal; dan restitusi juga restitusi. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Perubahan varian dari kontrol dari pilihan ilusi dulu mengontrol menit. Pertama, ilusinya pertama adalah guru mengontrol menit. Jadi anak itu kita mengontrol apapun yang dilakukannya, tidak diberi kebebasan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa besar dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa menerima untuk memaksa. Maksudnya itu kita memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi artinya anak itu tidak kita beri kebebasan bagaimana melakukan ekspresi yang dia inginkan. Kemudian siapa sesungguhnya memiliki kontrol di sekolah atau di kelas? Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebagai kontrol atau tidak, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kita mau membuat anak itu mengikuti pikiran kita, atau kita menuntut pikiran mereka agar memiliki cita-cita. Seperti contohnya, misal dalam pembelajaran kita menyampaikan materi, anak harus mengetahui atau memahami apa yang kita sampaikan. Atau kita berusaha dengan sudut pandang anak masing-masing, kita menciptakan pembelajaran anak itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kebalikannya, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya anak itu melakukan kesalahan pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Dan kita bagi apa penyebabnya dia melakukannya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa
dalam kelas maupun di luar kelas. Mandiri, bukan mandi sendiri. Mandiri itu berarti maka dapat memimpin dirinya sendiri, bisa membedakan mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Artinya dia bisa membawa dirinya sendiri dalam keadaan apapun. Ada namanya kodrat alam sama kodrat zaman. Setiap individu memiliki kodrat alam atau bawaannya masing-masing, potensinya setiap lahir di umumnya. Misal si A potensinya apa itu menjadi seorang pemimpin, gimana kita mengembangkan dia untuk menjadi pemimpin. Kemudian kita siapkan untuk kodrat zaman, karena zaman itu berubah-ubah, sehingga anak itu dapat menyesuaikan diri. Zamannya zaman digital, berarti anak bisa menyesuaikan diri di dunia digital. Misal usaha, berarti kita menyiapkan untuk dapat bersaing dalam dunia usaha. Beranalitis, hanya berarti bisa menganalisis. Nah, ini PR-nya biasanya kita berusaha bisa menganalisis sesuatu dan menghasilkannya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kalau kreatif berarti menyediakan supaya dia itu berpikirnya itu punya ide dan gagasan. Jadi tidak terpaku dengan apa yang kita ajarkan, tapi dia bisa memiliki ide dan gagasan sendiri. Sekarang teori motivasi, hubungan dan penghargaan konstitusi. Motivasi perilaku manusia. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin saat pertemuan sebelumnya, yaitu tentang motivasi. Kita biasanya kalau punya motivasi berarti punya apa? Tujuan. Bisa kita bermotivasi untuk membuat anak itu bisa matematika. Tujuannya supaya anak itu nilainya lulus. Terus motivasi misal berangkat kerja ke sekolah, motivasinya apa? Mungkin berbeda-beda. Mungkin kita punya motivasi ingin bertemu anak, kita punya motivasi ingin bertemu dengan teman-temannya, kita memiliki motivasi supaya mendapatkan nilai bisa seperti itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misal anak, kalau di kelas ada aturan, kira-kira anak masuk kelas tidak terlambat, itu berarti dia punya motivasi untuk memahami. Itu namanya eksternal. Itu kan aturan di kelas, bukan jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan aturan itu dari luar. Artinya dia punya motivasi untuk berangkat tepat waktu. Kemudian motivasi berikutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misal berangkat pagi untuk mendapatkan pengetahuan dari dunia, atau berangkat pagi untuk mendapatkan hadiah. Seperti itu namanya motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang berdasarkan dirinya sendiri. Saya berangkat tepat waktu dan tujuan melatih diri saya untuk disiplin. Itu mau bisa sendiri. Beda. Coba masih belajar. Semua ya, mari ibunya. Ada yang tahu siapa ini Bapak Ibu? Ya, betul. Dia sebutannya apa? Bapak Presiden seperti Bapaknya kita semua. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cara untuk melewati.
bahkan mematikan kreativitas, bahkan mengurangi motivasi nutrisi. Nah, jadi bagaimana? Terus caranya bagaimana? Maka itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tapi misal kelompok A juara, kelompok B tidak juara. Nanti gimana caranya ini dapat penghargaan, yang kalah juga dapat. Jadi tidak ada rasa menang kalah atau tidak ada rasa bagaimana terhadap pemenangnya. Jadi semua mendapatkan. Cuma misal kalau misalnya tidak dapat 10 bintang, berarti ini dapat. Nah, berikutnya, dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Digunakan secara khusus, digunakan secara pribadi, digunakan kepada murid dan dia. Artinya semuanya itu kita akui di kelas. Ya, jadi tidak ada pintar Pak yang kita utamakan seperti itu. Digunakan secara konsisten, artinya kita memperhatikan sama itu secara berkelanjutan. Berikutnya fokus pada proses. Nah, sekarang ganti ular panjang, cacing pendek. Coba ular ada cacing, ular cacing. Sekarang tidak terkenal ular cacing, cacing ketemu ular. Berikutnya, ini ada contoh. Nanti Bapak Ibu kira-kira hubungan atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dia tulis 100 kali di dalam buku kalimatnya, yaitu saya tidak akan terlambat lagi. Itu menurutnya itu konsekuensi atau hubungan. Coba positif. Kira-kira kalau Anda menulis 100 kali di dalam buku tulisnya itu hubungan atau konsekuensi? Hubungan. Nanti kita cek ya. Coba dilihat dulu. Betul. Kembali. Nanti kita akan berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 hari karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah disebar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu di dalam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga. Bagaimana menurut Pak? Bagaimana konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran juga. Kita cek ya. Hubungan tadi betul sama Bapak Ibu. Yang kedua hubungan betul, yang ketiga hubungan betul, konsekuensi betul. Yang berikutnya membersihkan tempat air di meja tulis, konsekuensi betul. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu, hubungan betul. Nah, ini berarti yang terakhir dari tadi konsekuensi. Ya, berikutnya, berikutnya ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, artinya anak tersakiti. Kalau konsekuensi
waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, kalau yang konsekuensi stimulus tanggal 4. Jadi anak itu kita disuruh untuk menanggapi apa yang dia lakukan. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini katanya yaitu menyakiti dan menyesuaikan diri. Biasanya anak itu kalau melakukan kalau dia belum mampu untuk menyesuaikan diri, bisa anak mengambil. Jadi dia belum mampu untuk menyesuaikan diri untuk tidak. Berarti bagaimana kita membuat itu supaya dia mampu menyesuaikan diri. Misal berikutnya contohnya adalah PR. Karena tidak mengajarkan PR tadi, anak belum bisa menyesuaikan diri terhadap tugas yang diberikan. Jadi bagaimana kita menuntut anak supaya bisa menyesuaikan diri untuk melakukan sesuatu itu. Berikutnya konsep diri yang dulu, konsep diri yang baik, konsep begini. Jadi anak melakukan sesuatu bukan berarti dia jadi dia melakukan sesuatu bukan berarti dia bagaimana kita membuat dia menjadi anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Biasanya kalau anak mau belajar itu kan berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Nah, bagaimana kita atau cara kita membuat anak itu mematuhi aturan dengan sangat. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan tidak dibuat tidak nyaman, biasakan untuk sementara. Artinya membuat anak itu sadar dengan sendirinya. Berikutnya, berikutnya restitusi yang akan dilakukan oleh yaitu berkaitan dengan restitusi. Nanti akan ada disiplin positif, kemudian ada motivasi, hubungan, konsekuensi, itu adalah konsepnya. Nah, kalau restitusi dan tidak lanjut jadi hubungan, konsekuensi tadi. Nah, ini adalah restitusi dan caranya untuk menindaklanjuti hubungan dan konsekuensi tadi supaya bisa terarah atau tidak salah melakukan langkah seperti itu. Untuk ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan tentang restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk nih Bapak Ibu? Ngantuk, capek ya? Ice creaming dulu. Ya, kita belajar berhitung. Berhitung nanti mulai Pak Eko ya? Oke. Nanti dari Pak Eko ulang ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Dicoba dulu. Berhitung mulai. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, makin dari setiap kelipatan 2 kita bertepuk tangan. Aku bukan ya. Bisa? Dicoba dulu, coba. 2, 4, 6, 8, 10. Oke.
Nanti nggak ada yang gila. Iya iya, belum kok, dan nggak apa-apa. Biar kaget. Berhitung mulai. Ayo, yang genap menyebutkan angkanya, yang ganjil bilang oke siap, siap buati. Berhitung mulai. Enggak, saya itu kenapa sampai sini kenapa lagi? Apa ya betul? Apa usia? Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjut ke materi D. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gampangannya gini, cara mudahnya gini. Kita mengajak berdiskusi murid yang melakukan kesalahan, kayak di BP, kayak di bimbing. Nah, itu gampangnya seperti itu, restitusi itu. Lanjut Pak. Sembilan ciri, ya, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan biar tidak mengulangi lagi, seperti itu. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi anak itu ditawarkan solusinya, bukan dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan itu, melainkan kita tawarkan apa yang mau dia lakukan untuk belajar dari kesalahannya itu, untuk memperbaiki kesalahannya itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang depannya apa itu? Eksplorasi konsep pembelajaran 3, keyakinan kelas. Yang depannya itu apa itu? Oh iya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada lingkaran budaya positif. Yang paling luar itu budaya positif, global dulu, kemudian ke lingkungan positif, selanjutnya ke keyakinan kelas, dan yang terakhir ke peraturan kelas. Jadi lebih mengecil. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, Bapak itu pilih mana ya yang keyakinan kelas, mana yang
kelas itu. Kalau peraturan itu lebih ke ya pemaksaan, lebih ke yang negatif, tidak boleh, jangan, seperti itu ya. Lanjut, kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini tabel T dan tabel Y. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Yang ini tabel Y ya. Hormat, terdengar, terlihat dan berperilaku. Kemudian yang sebelah sana, yang sebelah ini tabel T. Nah, yang tabel T. Terus kita pilih nih peraturan. Kita nanti ini ada peraturan dan kita bikin jadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Kalau jadi keyakinan kelas, kata-katanya jadi bagaimana? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, oh ini hanya termasuk nilai universal apa? Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, nilai keyakinannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, nilai keyakinannya menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, sabar, menghormati orang lain, menggunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas, keselamatan, keamanan. Eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebebasan. Aku milih kebebasan dulu. Yang pertama itu kebutuhan manusia, kebebasan. Manusia itu harus bebas. Bebas dalam arti bukan sak penake dhewe, tetapi juga tetap pada jalur aturan yang ada, jalur
yang teman tadi, ya, karena kita ajak untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian berikutnya fase validasi tidak masalah. Nanti kita menggali betul yang dikatakan kemudian tadi, kita menggali sebab dan tujuan anak melakukan kesalahan itu. Berikutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Artinya kita menghubungkan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi kita sudah membuat keyakinan di kelas. Keyakinan anak itu mengajar keyakinan dari mana. Kemudian kita tarik menuju ke konsekuensi yang ditambahkan. Jadi kita sudah belajar membedakan hubungan dan konsekuensi. Jadi dari sekitar konsekuensi ini kita hubungkan ke keyakinan kelas, kita hubungkan ke konsekuensi tadi. Nah ini contoh kasus yang ada di kelas saya, yaitu Rabu siang sebelum pulang sekolah, ya, saya memberikan kesukaan kepada anak. Kemudian asal kehubungan di keesokan harinya dia bingung. Ternyata dia belum mengerjakan tugas tersebut, sehingga dia bingung tugasnya belum dikerjakan. Kemudian dia bingung apa yang akan dipresentasikan di depan kelas. Padahal dari sebelumnya asal itu masuk, jadi masih tahu tugasnya tersebut. Nah, siang hari ya saya memanggil bahasa untuk melakukan sedikit presentasi. Nah, ini ada videonya, ya, tapi ini saya tunjukkan dalam wujud komik, ya. Sebenarnya ada videonya, Bapak. Nah, ini selamat siang. Kita berbicara tentang berikut. Selamat siang, bahasa bagaimana maknanya, seperti biasa kita tanya maknanya, kondisinya seperti apa. Selamat siang, Pak. Ada terima seperti contohnya. Berikutnya, yaitu asal hari ini tadi kamu tidak mengumpulkan tugas presentasi pada saat pelajaran, atau kepada dari sebelumnya kalau masuk. Ini validasi tindakan apa itu misalkan dulu. Betul Pak, kemarin saya masuk tapi tidak lupa untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian berikutnya, oh begitu, kita memasang dari dulu. Seperti itu. Habis itu kita menanyakan, ya tidak apa. Kira-kira kenapa kok bisa lupa? Nah ini masuk ke pada tindakan yang selanjutnya. Tadi menjelaskan kenapa kok dia bisa lupa mengerjakan tugas. Kita urutkan sebabnya apa dia tidak mengerjakan tugas. Nah ini contoh alasan dia pulang sekolah langsung belajar dari TPA, kemudian bermain belajar dari TPA, kemudian sholat, kemudian nonton TV, ketiduran. Akhirnya dia lupa untuk mengerjakan tugas. Urutannya seperti itu. Nah itu kan kita sudah tahu sebabnya apa. Berikutnya kita hubungkan ke keyakinan kelas. Nah, anak kita tanya kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Setelah itu kita ada diskusi konsekuensi apa yang ingin kamu lakukan. Kemudian anak melakukan konsekuensi yang dilakukan tadi. Sebelum masuk keyakinan kelas kita sampai itu belum ada silakan Bapak Ibu untuk
keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang jadi bersama yang terjadi penyatuan benar terjadi nilai kebaikan untuk didengar di kelas kelas. Nah, kemarin anak-anak ini ada dua bagian. Yang pertama bagian pertama, nanti juga ada bagian kedua. Bagian pertama itu kita meminta anak, sedangkan anak tuliskan di kertas apa itu sedikit. Kamu mau usul amalnya seperti apa, keyakinan kelas. Biarkan dia menuliskan keyakinan kita sesuai bahasanya sendiri dulu. Jadi anak tuliskan keyakinan sesuai bahasanya sendiri dulu. Di sini setiap anak boleh menuliskan satu atau dua. Kalau dua berarti dua minimal. Jadi anak boleh menempelkan apa yang masih diusulkannya. Atau bagian kedua, bagaimana kita merubah kalimat yang diusulkan anak tadi menjadi kalimat positif atau keyakinan kelas. Nah, tadi biasanya anak menuliskan tidak boleh berkata, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh tidur. Biasanya anak menulis seperti itu. Kalimat yang dibuat anak tadi, bagaimana kita merubahnya menjadi kalimat yang positif. Ya, contohnya belajar dengan baik saat menghasilkan. Kemudian misal nih, anak biasanya tidak boleh terlambat. Kita harus mesti mari berangkat ke sekolah tepat waktu. Jadi kita ubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kemudian kita memahami anak tentang nilainya tersebut. Misal berangkat tepat waktu berarti nilainya yang diabadikan tadi disiplin. Kemudian belajar dengan baik saat pelajaran berarti disiplin. Kemudian mengerjakan soal bertugas dengan mandiri dan jujur berarti. Nah, jadi ada kita pahamkan nilai yang dia terima atau nilai yang dia jalankan. Kemudian berikutnya anak membuat karya, yaitu mewujudkan hasil diskusi tadi menjadi karya, yaitu contohnya poster. Kemudian menempelkan poster tersebut di kelas supaya dapat dilihat semua anak. Nah, ini contoh yang saya buat di kelas. Di sini untuk keyakinan kelas saya tempel di biografi kelas. Jadi nanti anak yang lain bisa membaca keyakinan yang ada di kelasnya sehingga menjadi pedoman kelas. Ya, itu tadi pengalaman yang sudah dikerjakan di kelas saya itu segitiga tersebut dan keyakinan kelas. Berikutnya adalah pengalaman dari Ibu Dias
CGP yang belum itu mudah-mudahan bisa mengikuti dan menindaklanjuti apa yang sudah dipaparkan oleh beliau berdua. Maka dari itu kami mohon Bapak Ibu Guru setidaknya juga harus apa yang diterima tadi, disiplin, karakter, apalagi itu bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpan balik dari peserta CGP yang sedang saya sampaikan, yaitu menurut saya aksi nyata yang dilakukan oleh peserta CGP tadi sudah berjalan dengan lancar. Materi yang disampaikan juga jelas dan bisa diterima oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua yaitu hal yang sudah baik dari aksi nyata yang telah dilakukan oleh peserta CGP perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, hal yang kurang baik yang perlu diperbaiki dari aksi nyata tersebut menurut saya hal yang kurang baik yang perlu diperbaiki adalah tahap persiapannya. Kita perlu mempersiapkan lagi untuk menerapkan materi yang telah disampaikan oleh peserta CGP tadi. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, hal yang bisa saya ambil dari pelajaran aksi nyata tersebut adalah hukuman bisa digantikan dengan konsekuensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Nabil Bunsoro, guru olahraga SDN Ketero 1. Menurut saya, aksi nyata yang dilakukan CGP sudah baik, serta dalam penyampaian materinya juga sudah jelas dan mudah dipahami. Kemudian hal baik dari aksi nyata yang perlu ditingkatkan adalah secara berkala memberikan pengetahuan kepada rekan sejawat supaya rekan sejawat juga dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi. Dan pelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata tersebut adalah mengetahui bahwa hukuman itu tidak baik diberikan kepada siswa dan sebagai gantinya siswa diberikan konsekuensi. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak Asa, bagaimana perasaan Mbak Asa setelah membuat keyakinan kelas? Perasaan saya merasa tenang dan aman. Ya. Kemudian apa yang Mbak Asa pelajari dari kegiatan membuat keyakinan kelas yang sudah kita lakukan? Sebenarnya saya bisa membuat keyakinan kelas dengan sangat setuju. Ya. Kemudian apa yang akan Mbak Asa lakukan berikutnya setelah kita membuat keyakinan kelas ini? Saya akan mematuhi dan bertanggung jawab. Ya, berarti mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab. Mbak Zulfia, hari ini tadi kita sudah melakukan kegiatan yaitu membuat keyakinan kelas. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya nyaman karena aku sudah bisa membuat keyakinan kelas bersama teman-temanku. Kemudian apa saja yang dipelajari dari kegiatan tersebut? Yang dipelajari, kita bisa membuat peraturan yang positif bersama teman-teman. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan? Rencananya, aku dan teman-temanku akan menepati yang kita buat keyakinan itu, akan menepati dan tidak akan melanggarnya.